Hi, Jason is here. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. Hey, we are coming back to you to give you a new video. In this video, we are going to learn new material of English grammar for intermediate level. Pada video kali ini, kita akan membahas materi lanjutan berkenaan dengan bagaimana sih ekspresi-ekspresi bahasa Inggris terutama yang berkaitan dengan kalimat pertanyaan. Seperti itu. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan satu ekspresi yang sering banget dipakai dalam bahasa Indonesia, tetapi mungkin agak sulit untuk ditransmisikan ke dalam bahasa Inggris, yakni adalah embedded questions. Pertanyaan yang berada dalam pernyataan, seperti itu. Sebagai ilustrasinya, kita tuliskan di sini, do you know where? Apakah kamu tahu di mana? Nah, gitu. Do you know where? Seperti apa penjelasannya? Kita akan langsung aja bahas bareng-bareng. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. So, are you ready? Yup, let's get started. Sebagai bentuk awalan, kita akan terangkan terlebih dahulu apa sih pengertian dari embedded question. Embedded questions adalah kalimat pernyataan yang menggunakan kata tanya. Remember, kalimat pernyataan or the statement yang menggunakan kata tanya. So, di sini contohnya, do you know where bla 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 gitu. Jadi pertanyaannya adalah do you know? Ini kalimat simple present ya. Do you know? Kemudian kita gunakan where, kemudian di sini diikuti oleh pernyataan. Nah, inilah yang disebut sebagai embedded question. Kita harus membedakan terlebih dahulu. Pernyataan itu selalu menggunakan subject plus verb. Oke, sedangkan pertanyaan itu adalah auxiliary subject verb. Oke. Yup. Kalian harus tahu membedakan ini dulu. Contoh yang kedua, I don't know why. Aku tuh nggak tahu kenapa ya. Terus bla bla bla. Could you tell me? Bisakah kamu kasih tahu aku what? Apa? Bla bla bla. Dan banyak lagi. Nah, ketika kita menyusun kalimat pertanyaan sebagai bagian dari kalimat panjang, susunlah kalimat tersebut seperti kalimat pernyataan pada umumnya. Oke, contohnya begini. Where has Juki gone? Where has Juki gone? Kita perhatikan di sini where adalah question word-nya, has adalah auxiliary verb-nya, Juki adalah subject-nya, dan gone adalah verb. Maka dengan kata lain, karena auxiliary verb ada sebelum subject, maka kita sebut sebagai kalimat pertanyaan. Where has Juki gone? Nah, menggunakan nada seperti itu. Kemana Juki pergi? Gitu. Tapi kalau kita bikin embedded questions, oke, kalimat pertanyaannya adalah di do you know? Do you know? Apakah kamu tahu where Juki has gone? Nah, where ini adalah question word-nya, Juki adalah subject-nya, has auxiliary verb, dan gone adalah verb. Ini bagian dari kalimat panjang. Maka, ketika kita menuliskan kalimat where Juki has gone, ini harus dalam format pernyataan. Nah, inilah yang disebut sebagai embedded questions. Where has Juki gone? Pertanyaannya seperti itu. Do you know where Juki has gone? Nah, beda kan? Pastikan ini beda. Karena biasanya kesalahan umum para murid adalah do you know where has Juki gone? Nah, seperti itu. Tidak boleh menggunakan double question di situ. Contohnya seperti ini. What time is it? What time is it? Jam berapa ini? Kan gitu. Oke. Apabila kita ingin bikin embedded question, do you know what time it is? Nah, is ini adalah auxiliary, it adalah subject, kita pindah menjadi subject lalu auxiliary. Do you know what time it is? Gitu. Oke. Kemudian, contoh yang kedua, who are these people? Who are these people? Siapa orang-orang itu? Are di sini auxiliary, those people adalah subjeknya. Oke. Kemudian
apabila kita ingin membuat embedded questions, maka menjadi I don't know who these people are. I don't know who these people are. Who, question word, these people sebagai subjek, lalu are sebagai auxiliary verb. Oke. Contoh yang ketiga, where can I find Lucy? Where can I find Lucy? Di mana aku bisa ketemu Lucy? Kita gunakan model auxiliary sebelum subjek I. Oke. Kemudian apabila kita ingin membuat embedded question, kita bisa pakai contoh seperti ini. Can you tell me where I can find Lucy? Bisakah kamu kasih tahu aku di mana aku bisa menemukan Lucy? Gitu. Kemudian selanjutnya, how much will it cost? How much will it cost? Ya, berapa harganya gitu. Will adalah model, it adalah subjeknya. Kemudian kita buat embedded questions. Do you have any idea how much it will cost? Apakah kamu punya bayangan berapa harganya? Gitu. So, ini adalah contoh dari embedded questions. I hope that this is clear. Nah, kemudian selanjutnya, karena kita tahu bahwa auxiliary verb dalam tenses itu cukup beragam, maka kita harus perhatikan juga apabila berkaitan dengan simple tense. Jika kalimat pertanyaannya menggunakan simple tense, do, did, dan does, maka perhatikan baik-baik bentuknya. Perhatikan di sini questionnya adalah, what time does the film begin? Jam berapa filmnya mulai? Kita gunakan does di sini karena ini kalimat pertanyaan. Untuk simple present, kita gunakan as karena film atau subjeknya itu adalah tunggal atau singular. Apabila kita ingin ubah menjadi embedded question, ya kita kembalikan lagi. Do you know what time the film begins? S-nya tetap di sini. Apakah kamu tahu jam berapa filmnya mulai? Nah, jam berapa filmnya mulai masih fokus pada kalimat pernyataan dari simple tense, gitu. Contoh yang lain. What do you mean? What do you mean? Apakah atau apa yang kamu maksud? Kemudian ini menjadi I don't know what you mean. Aku nggak tahu apa yang kamu maksud. Do di sini dipakai karena subjeknya you. Nah, apabila ingin berubah dari kalimat pertanyaan menjadi pernyataan, maka tinggal kita tambahkan question word, subject, dan verb. Selesai. I don't know what you mean. Kemudian selanjutnya untuk simple past tense, why did she leave early? Kenapa dia pergi duluan? Ada did di sini sebelum subjeknya untuk menunjukkan konteks past. Simple past. Maka untuk embedded questions kita kembalikan lagi did ke dalam verbnya menjadi bentuk kedua. I wonder why she left early. Aku heran juga kenapa dia pergi duluan. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya apabila pertanyaan itu berupa yes no question atau kalimat apakah, iya apa enggak gitu. Bagaimana untuk menjadi embedded question? Jika pertanyaan tersebut merupakan yes no question, gunakan if. Ini if artinya apakah. Bukan berarti jika. Atau whether dalam embedded questionnya. Contohnya, did anybody see you? Apakah orang-orang tadinya lihat kamu atau ketemu kamu? Gitu. Kemudian kalimat embedded questionnya di sini kan apakah nih? Do you know if whether anybody saw you? Apakah kamu tahu apakah orang-orang melihat kamu? Gitu. Kita bisa pakai if, bisa pakai whether, dua-duanya benar. Kemudian untuk nominal sentence seperti ini, is everything settled? Apakah semuanya sudah siap? Is everything settled? Kemudian kita ubah menjadi embedded question. I don't know if whether everything is settled. Dari is, ini adalah auxiliary, everything adalah subject, ini menjadi if everything is. So everything here subject and then is auxiliary. I don't know if or whether everything is settled. Aku nggak tahu apakah semuanya udah siap. Mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan. Jadi ada 3 hal yang harus kalian perhatikan dalam memahami ekspresi menggunakan embedded questions. Mulai dari kalimat pernyataan biasa, kemudian yes no question, kemudian yang tadi
Yang kedua adalah berkaitan dengan simple tense. Nah, itu adalah ekspresi-ekspresi yang berkaitan dengan pertanyaan. Dan ini cukup penting untuk kalian pahami, apalagi kalau misal kalian mau ambil TOEFL, IELTS, itu sangat-sangat penting dan fundamental. Maybe that's all yang bisa kita kasih buat kalian semua. Semoga video ini cukup membantu untuk memberikan kalian pemahaman lebih banyak berkaitan dengan English Grammar. Itu saja yang bisa kita jelaskan. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. See ya, international and sociable people. Bye then. Dadah!